Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sejak 2019, Malaysia menghadapi tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu. For looking into this problem on the claim to Sabah, the long-standing problem, the claim of Sebuah klaim mengejutkan dari pihak yang mengaku sebagai Sultan Sulu memaksa Malaysia berada di ujung tanduk. Bukan lagi sekadar sengketa atas Sabah, kali ini muncul ultimatum yang lebih liar, serahkan Sabah dan Sarawak ke Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Indonesia? Apa motif di balik pernyataan ini? Dan apakah ini bisa memicu konflik besar di Asia Tenggara? Sebelum kita bahas ultimatum ini, kita harus memahami akar sejarahnya. Kesultanan Sulu dulunya adalah kekuatan maritim yang luas di abad ke-15 hingga ke-19. Mereka menguasai sebagian besar wilayah di selatan Filipina, dan juga wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sabah. Pada tahun 1878, sebuah perjanjian ditandatangani antara Sultan Sulu dan perusahaan British North Borneo, yang jadi dasar klaim pihak Sultan Sulu hingga hari ini. Namun, isi perjanjian itu ambigu. Versi Inggris menyebut, lease, sewa, sedangkan versi Sulu menyebut, pajakan yang bisa ditarik kembali. Dari sinilah kontroversi bermula. Malaysia mewarisi Sabah dari Inggris setelah merdeka tahun 1963, namun klaim Sultan Sulu tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan di tahun 2022, arbitrase di Spanyol sempat memerintahkan Malaysia membayar kompensasi miliaran ringgit kepada keturunan Sultan Sulu. Tapi yang mengejutkan, kini muncul nada ancaman yang jauh lebih keras. Spirit and in compliance of teachings of the religion of Islam, the conveners and Muslim communities in the Philippines Baru-baru ini, beredar sebuah pernyataan viral dari pihak yang mengaku sebagai Sultan Sulu. Bunyinya jelas, Malaysia harus menyerahkan Sabah dan Sarawak kepada Indonesia sebagai bentuk pengembalian wilayah yang dulu satu rumpun. Klaim ini mengejutkan banyak pihak. Kenapa tiba-tiba Sarawak ikut-ikutan? Dan mengapa Indonesia yang disebut sebagai penerima, padahal konflik awalnya hanya antara Malaysia dan Sulu? Disinilah spekulasi mulai liar. Ada yang menyebut ini strategi geopolitik untuk memecah belah Malaysia. Ada pula yang percaya ini bentuk provokasi untuk menarik simpati dari kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang ingin mengklaim sejarah wilayah Nusantara. Media sosial langsung panas. Tagar Sabah Sarawak dan Sultan Sulu meledak di Twitter dan TikTok. Di Malaysia, banyak yang mengecam pernyataan tersebut sebagai omong kosong. Tapi di Indonesia, sebagian warganet justru merasa, ini saatnya. Komentar seperti, dulu wilayah Nusantara itu satu, dan Sabah dan Sarawak memang lebih dekat ke budaya Indonesia, ramai dibahas. Beberapa tokoh nasionalis bahkan mulai angkat suara, menyatakan bahwa ini momentum untuk membahas ulang sejarah kolonialisme dan perjanjian internasional yang dinilai tidak adil bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Pertanyaannya, apa motif Sultan Sulu menyebut Indonesia? Apakah ini manuver cerdas untuk memancing negara besar terlibat? Teori pertama, ini hanya strategi tekanan ke Malaysia, dengan harapan keterlibatan Indonesia akan menambah beban diplomatik. Teori kedua, ada pihak ketiga yang ingin melihat Asia Tenggara kacau. Ketika ASEAN sedang membangun kerjasama, isu Sabah Sarawak bisa jadi senjata untuk mengacaukan stabilitas. Teori ketiga, mungkin saja ini ekspresi frustrasi karena klaim atas Sabah tidak kunjung berhasil. Jadi Sultan Sulu justru menyerahkan wilayah itu ke pihak lain untuk mempermalukan Malaysia. Sampai video ini dibuat, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Indonesia. Namun beberapa pakar menyebut, Indonesia kemungkinan akan bersikap netral, karena menerima wilayah dari negara lain tanpa dasar hukum bisa melanggar prinsip kedaulatan dan piagam ASEAN. Namun bukan berarti wacana ini akan padam. Justru, isu ini membuka kembali luka sejarah yang belum sembuh. Mungkinkah di masa depan akan ada negosiasi baru? Atau ini hanya api kecil yang sebentar lagi padam? Satu hal yang pasti, sejarah Asia Tenggara masih menyimpan banyak teka-teki. Klaim, kontra-klaim, dan politik identitas terus dimainkan. Tapi, apakah kamu percaya, Sabah dan Sarawak bisa benar-benar menjadi bagian dari Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten eksplosif lainnya.